nanti kalau pacaran mungkin ada trauma-trauma tersendiri gitu misalnya, atau takut sampai nanti kalau pacaran nanti akan menikah gitu loh. Sementara gambaran dia sendiri tentang pernikahan itu begitu mengerikan gitu loh, karena mungkin dia lihat sampel-sampel yang sudah dia lihat di benaknya atau contoh-contoh yang ada di orang-orang sekelilingnya, pernikahan itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu loh. Kebutuhan semakin bertambah banyak dan mungkin dia lihat adanya kegagalan di dalam pernikahan beberapa orang di sekelilingnya sehingga membuat dia menjadi trauma. Nah, kalau penyebabnya adalah trauma-trauma seperti itu, memang jalan satu-satunya adalah harus dibereskan dulu traumanya. Jadi memang harus dicari dulu akar permasalahannya apa sih sebenarnya gitu. Sama seperti lumpur liar, kalau tidak diberantas sampai ke akarnya, dia akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Tidak akan pernah terselesaikan gitu secara tuntas. Kadang bentuk teman tapi mesra tuh mereka tidak berkata teman. Oh, kakak adik. Oh, ini adikku ini. Sahabat. Sudah aku anggap kakak. Saudara. Sudah aku anggap kakakku sendiri. Ya, seringkali terjadi seperti gitu. Padahal itu sebenarnya menutupi status bahwa ada hubungan di antara mereka sebenarnya. Nah, itu bentuk-bentuk lain dari teman tapi mesra. Berarti kakak tapi mesra kan aneh gitu kan ya. Ya. Tadi sempat gitu. dibilang kalau sama Ibu Dita, kalau masih pacaran terus mesra sama yang lain dianggap selingkuh. Tapi kan masih pacaran kan itu belum ada ikatan. Jadi kan masih bisa memilih yang terbaik kan. Ya, kalau memang kalau memang niatnya masih mau memilih yang lain, masih mau lihat-lihat yang lain, ya jangan komitmen. Jangan pacaran. Jangan berkomitmen untuk berpacaran seperti itu. Karena pacaran ini kan juga sebenarnya komitmen. Komitmen apa sih tujuan pacaran? Pacaran tujuannya adalah untuk menikah nantinya, untuk saling mengenal, untuk menikah. Tetapi kalau memang tujuannya tidak ke sana, ya jangan berpacaran dulu, bertemanlah dengan semuanya. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa berteman ya jangan mesra gitu loh. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi supaya tidak teman tapi mesra gitu? Bagaimana cara mengatasi supaya tidak teman tapi mesra? Ya. Biar nggak terjadi TTM mungkin. Ya, yang pasti kita harus bisa membedakan mana teman, mana bukan kan gitu kan. Kalau semua teman salah kita perlakukan kan repot juga. Ya. Tapi saya percaya orang yang tidak terlibat TTM ini dimulai dari hati. Hatinya itu sudah benar, tabung cintanya sudah diisi oleh kehadiran Tuhan, dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dari lingkungannya, dan dia bisa bersikap sebenarnya, bisa membedakan. Misalkan kalau misalkan Hengki naksir Ane, ini contoh saja, Hengki naksir Ane gitu kan ya, sudah mulai mau melakukan TTM, tapi Ane bisa tegas, wah ini nggak benar sudah nih, masa teman kok sudah dipanggil sayang, tanya makan pagi, makan siang, makan malam, pakai baju apa, lagi ngapain, kok kamu keluar sama cowok sih, marah-marah, tapi statusnya teman. Nah, Anda bisa merasakan sebenarnya. Kenapa? Karena tabung cintanya sudah terisi. Oh, ini sebenarnya kalau teman gak seperti gini nih, gitu kan. Nah, makanya basic prinsip yang dia punyain itu sangat menentukan apakah dia akan terlibat teman tapi mesra atau tidak. Prinsip yang dia punyain. Hati yang pulih itu akan sangat membantu. Apakah kita akan terlibat teman tapi mesra atau tidak. Tapi kalau belum pulih, hati kita belum pulih, ada problem dalam kasih sayang, dalam mengenali diri sendiri. Misalkan kan 3 kebutuhan dasar manusia ya, rasa berdaya guna, ya, pengakuan bahwa oh Hengki ini memang hebat, karyanya luar biasa dan segala macam, kerjanya dan segala macam. Wah. Makasih Pak. Ya, uang gede dong. Ya, oke. Itu rasa berdaya guna. Kemudian rasa dimiliki, makanya kenapa anak itu perlu dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, rasa dimiliki, bahasa kasarnya tidak ada yang lebih berharga selain dirimu. Itu kan orang tua sama anak kan gitu kan ya. Aku rela mengorbankan nyawaku demi kamu. Itu bapak sama anak. Gitu kan. Kalau banyak kan pasangan muda-mudi sekarang kan kita hidup semati gitu kan, abis nikah mati, jangankan mati, beluman mati aja sudah selingkuh, gimana mau hidup semati kan, gitu kan. Rasa berdaya guna, rasa dimiliki, dan yang paling penting ini adalah rasa berharga. Orang kalau sudah tidak mendapatkan 3 kebutuhan dasar ini, dia merasa dirinya tidak berharga, dia merasa nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang sayang sama dia, kan nggak ada yang memiliki dia, dia merasa aduh hidupku kok gini, aku mau jadi apa, nggak berguna, dia merasa nggak berguna, sudah pasti dia bunuh diri. Kenapa? Karena sudah nggak berguna, nggak berharga, nggak ada lagi yang peduli sama aku, lebih bagus mati saja. Dia akan berpikiran seperti itu. Padahal jika Anda mengalami itu, dengar baik-baik,
paling tidak Anda saya beritahu bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada Anda, dan bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Waktu Anda merasa hidupku nggak berguna, nggak ada orang yang peduli aku, hidupku sudah nggak berharga lagi, ya mungkin Tuhan memakai acara ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tuh sangat berharga, Anda tuh sangat berarti di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi Anda. Kalau Anda bingung bisa kontak kita. Betul. Gitu kan ya? Semua layanan yang diberikan Ya. itu Gratis. Semuanya semua. diberikan secara cuma-cuma, dan kita senang sekali kalau bisa membantu rekan-rekan untuk menyampaikan gitu loh, apapun yang jadi permasalahan, apapun yang jadi keluhan gitu. Kita senang sekali kalau kita bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada pemirsa yang pengen curhat, selama ini tuh kepengen sekali bisa curhat tapi bingung mau curhatnya sama siapa. Orang-orang di rumah mungkin dianggapnya kok kayaknya nggak ada yang bisa diajak curhat gitu ya, karena nggak enak, mungkin membuka aib sendiri, atau mungkin merasa nggak nyaman curhat, merasa nggak ada yang nyambung gitu diajakin curhat. Kami ada untuk Anda pemirsa. Jadi acara ini memang ada untuk Anda, bukan apa-apa, karena kami dulunya juga adalah orang-orang yang pernah mengalami situasi yang penuh dengan permasalahan, dan kami bingung untuk mencari jalan keluarnya. Kami nggak tahu kami harus bagaimana gitu loh. Dan kami bersyukur kami memperoleh kehidupan yang baru. Dan saat ini kami hanya ingin buat pemirsa yang ada masalah seperti yang dulu pernah kami alami bisa menemukan jalan keluarnya. Itu saja kerinduan kami. Makanya kenapa acara ini tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Ya, sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Ya, pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa. Ya. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema teman tapi mesra atau TTM, istilah gaulnya Naya. Ya pemirsa, kalau memiliki permasalahan, mungkin sedang terlibat dalam TTM dan ingin menyelesaikannya, pemirsa mungkin bisa tanya, bisa cerita kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, bisa dijelaskan untuk pesan perubahannya? Oke, begini, seringkali kita tidak ingin selingkuh, tapi yang terjadi apa? Selingkuh. Kadang-kadang bukan seringkali kita, maksudnya sebagian orang mengalami itu. Dia tidak pengennya setia. Betul, pengennya setia, tapi ada sesuatu yang mendorong dari dalam hatinya, sehingga akibatnya Pak terjadi hubungan teman tapi mesra, terjadi perselingkuhan dan segala macam. Sebenarnya mengapa seorang mengalami seperti itu? Karena ada kekosongan di dalam hati. Makanya seringkali kekosongan dalam hati ini membuat kita untuk mendorong kita, mengendalikan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, bagaimana mengatasi ini semua? Kita harus mengisi kekosongan hati ini dengan kehadiran dan kasihnya Tuhan saja. Itu mulai basic yang paling dasar dan paling penting. Karena kekosongan hati nggak bisa diisi dengan kehadiran seorang teman. Kadang kan ada orang berkata, iya aku kesepian nih, coba aku punya pacar, aku nggak mungkin kesepian. Saya beritahu, jika Anda mengalami itu, waktu Anda punya pacar, pasti Anda kesepian tetap. Kesepian. Kenapa? Waktu pacarnya pulang, dia sendirian balik lagi kesepian. Kenapa? Kesepian bukan masalah bicara ada teman atau tidak, kesepian bicara masalah hati yang kosong. Betul. Gitu loh, makanya akibatnya salah. Ada maaf yang preman pun yang mau mendekat sama dia, diterima saja. Orang yang sudah punya suami, Sudah punya istri mungkin. ya atau sudah punya istri mungkin mau dekat sama dia, ya diterima saja. Kenapa? Karena kekosongan dalam hati ini seringkali mengendalikan seseorang untuk melakukan hal-hal yang salah, untuk bereaksi dengan salah di dalam hidupnya. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 6485
selamat malam Pak, selamat malam Bu, saya sudah lama ditinggal suami. Terus sekarang ada teman suami suka sama saya. Awalnya saya cuma anggap dia teman atau TTM. Tapi saya memang nggak ada rasa suka sama dia. Saya takut dia sekongkol dengan suami karena suami pergi ada wanita lain. Ya, untuk ibu yang mengirimkan SMS, kalau menurut saya Bu, sebaiknya ibu jelaskan dulu deh hubungan dengan suami, karena ini kan oke, suami meninggalkan ibu karena ada wanita lain. Tetapi saran saya begini Bu, kalau sampai seorang suami meninggalkan istri karena ada wanita lain, sebenarnya suami ibu ini sedang dalam keadaan yang sakit. Ya, tanda petik sakit dalam ya. tanda petik bukan maksudnya fisik. bukan sakit fisik ataupun juga bukan sakit jiwa. Maksudnya kadang orang kalau sakit jiwa mestinya ke rumah sakit jiwa dong gitu. Bukan seperti itu. Sakitnya suami ibu ini mungkin batinnya begitu, terluka hatinya. Nah, ketika seseorang itu sedang mengalami sakit, pada orang itu kita tidak bisa berharap banyak, betul ya? Saat orang dirawat di rumah sakit, diinfus gitu, kita nggak mungkin bisa berharap orang itu bisa bermain bola atau menari-nari bersama-sama dengan kita. Nah, sama juga dengan suami ibu. Suami ibu ini sakit, cuma memang dari fisiknya tidak terlihat, begitu ya. Jadi dari perbuatannya terlihat. Karena apa? Dia melakukan perbuatan yang salah, begitu. Nah, orang sakit yang paling diperlukan adalah perawatan. Diperlukan perawatan yang intensif. Nah, dalam hal ini ibulah orang yang paling tepat yang bisa merawat suami ibu. Karena siapa lagi gitu kalau bukan ibu? Karena kan sudah menikah ya, sudah menikah berarti sudah ada komitmen di dalamnya, seperti itu. Jadi menurut saya sih Bu, lebih baik ibu fokus dulu dengan suami ibu gitu ya, sebelum memikirkan hal-hal yang lain gitu. Apalagi kalau sampai ibu bereaksi dengan salah dengan cara ikut-ikutan juga punya TTM begitu. Karena kalau ibu bereaksi dengan salah, semuanya nanti justru akan runyam gitu nanti akibatnya, seperti itu. Ya, sebenarnya yang menjadi konsentrasi ibu seharusnya adalah keluarga ibu yang sedang problem. Betul. Ya. Bukan dengan kehadiran pihak lain. Pihak laki-laki lain, lalu takut suami marah gitu kan ya, atau ini jebakan dari suami. Seharusnya kita lakukan adalah kita konsentrasi, ini suamiku sedang sakit nih, apa yang harus lakukan? Rajin berdoa, kemudian coba tetap memberikan kasih sayang kepada suami. Kadang suami marah-marah tetap berikan kasih sayang gitu ya. Tapi seringkali yang terjadi waktu suami selingkuh, kita jangankan mau memberikan kasih sayang, begitu telepon aja kita langsung panas hati dan segala macam, terjadi ledakan-ledakan emosional sehingga suami merasa lebih betah sama selingkuhannya. Kenapa? Di selingkuhannya selalu disayang. Dengan istri sendiri selalu ngomelin. Pilih mana? Secara psikologis normal, dia pasti memilih di mana dia merasa disayang. Tapi kalau dia merasa ibu menyayangi dia, maka dia akan memilih ibu gitu. Tapi bukan berarti yang saya maksudkan begini, dibiarkan aja ibu semena-mena dan segala macam, mau dipukul mau diapakan, tidak lah, ada batas-batasnya. Yang penting berikan kasih sayang dengan hati yang tulus, yang murni. Tidak ada seorang yang dapat menolak cinta yang tulus gitu loh. Kenapa? Sekeras-kerasnya batu karang itu pasti bisa hancur juga oleh air, tetesan air gitu ya. SMS selanjutnya dari 3142. Saya Doni, saya mau tanya gimana kalau TTM kita tuh tidak mau jauh dari kita, sedangkan kita udah ada istri dan kita udah lama banget TTM sama dia. Ya, terima kasih buat Pak Doni secara khusus, mungkin buat keterbukaan Anda, keberanian Anda mengirim SMS, dan saya tahu langkah awal yang tadi Bu Dita katakan, sadar mengakuin sudah ada gitu kan dalam diri Pak Doni. Kemudian yang ketiga adalah Pak Doni harus punya prinsip yang benar. Pertimbangan Pak Doni sudah membuat Bapak berjalan di jalan yang benar sebenarnya, cuma memang belum selesai. Kenapa? Waktu Bapak sadar, mengakui, dan sudah mulai mengerti prinsip yang oh ini nggak benar nih. Berarti karena Bapak membangun hubungan yang teman tapi mesra ini sudah, apalagi sudah lama, berarti kan sudah cukup mengakar nih. Mengakarnya bukan hanya pada diri wanita itu, tapi dalam diri Bapak juga. Betul. Nah, sehingga waktu akar dicabut memang terasa sakit. Mungkin wanita tuh bisa ngelabrak rumah Bapak dan segala macam. Ya itulah yang tadi saya katakan.